أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 1 dan 2. Musibah menggugurkan dosa. Ujian dan musibah sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia. Kehidupan memiliki tabiat dan karakter yang tidak akan pernah berpisah dengannya, yaitu ujian, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dua ayat di atas sudah cukup memberi kesadaran kepada kita bahwa manusia tidak akan lepas dari ujian. Namun janganlah kita takut berlebihan, apalagi marah dengan musibah yang kita alami. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji manusia kecuali hanya mengambil sebagian kecil waktu dan bagian kecil porsi dalam kehidupannya. Ujian yang pasti sesuai dengan kemampuan manusia dalam menerimanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dan ila akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Apa hikmah dari adanya musibah dalam kehidupan manusia? Setiap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keputusannya pasti mengandung hikmah dan kebaikan bagi manusia, karena Allah
Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha pengasih dan penyayang. Mari kita lihat maknanya yang terdapat di surat Al-Mulk, yaitu ayat yang kedua. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Tuhan yang memegang kekuasaan kerajaan dunia dan kerajaan akhirat serta menguasai segala sesuatunya itu adalah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Hanya Dia yang menentukan saat kematian setiap makhluk. Jika saat kematian itu telah tiba, tidak ada suatu apapun yang dapat mempercepat atau memperlambatnya, barang sekejap pun. Demikian pula keadaan makhluk yang akan mati. Tidak ada suatu apapun yang dapat mengubahnya dari yang telah ditentukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafikun ayat 11. Tidak seorang pun manusia atau makhluk hidup lain yang dapat menghindarkan diri dari kematian yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Surat An-Nisa ayat 78. Demikian pula dinyatakan bahwa Allah yang menciptakan kehidupan, maksudnya ialah bahwa Dialah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup yang ada di alam ini. Dialah yang menyediakan segala kebutuhan hidupnya, dan Dialah pula yang memberikan kemungkinan kelangsungan jenis makhluk hidup itu, sehingga tidak terancam kepunahan. Kemudian Dia pula yang menetapkan lama kehidupan suatu makhluk dan menetapkan keadaan kehidupan seluruh makhluk. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun menentukan sampai kapan kelangsungan hidup suatu makhluk, sehingga bila waktu yang ditentukannya itu telah berakhir, musnahlah jenis makhluk itu sebagaimana yang dialami oleh jenis-jenis hewan purba. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang beriman dan beramal soleh dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Dan siapa pula yang mengingkarinya. Dari ayat di atas dipahami bahwa dengan menciptakan kehidupan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang sangat luas kepada manusia untuk memilih mana yang baik menurut dirinya. Apakah ia akan mengikuti hawa nafsunya, atau ia akan mengikuti petunjuk hukum dan ketentuan Allah sebagai penguasa alam semesta ini.
seandainya manusia ditimpa adab yang pedih di akhirat nanti, maka adab itu pada hakikatnya ditimpakan atas kehendak diri mereka sendiri. Begitu juga jika mereka memperoleh kebahagiaan, maka kebahagiaan itu datang karena kehendak diri mereka sendiri sewaktu hidup di dunia. Berdasarkan ujian itu pula ditetapkan derajat dan martabat seseorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman seseorang, semakin banyak amal soleh yang dikerjakannya, semakin ia tunduk dan patuh mengikuti hukum dan peraturan Allah, semakin tinggi pula derajat dan martabat yang diperolehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika manusia tidak beriman kepadanya, tidak mengerjakan amal soleh dan tidak taat kepadanya, ia akan memperoleh tempat yang paling hina di akhirat nanti. Kehidupan duniawi adalah untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang selalu menggunakan akal dan pikirnya, memahami agama Allah dan memilih mana perbuatan yang paling baik dikerjakannya, sehingga perbuatan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, juga untuk mengetahui siapa yang tabah dan tahan mengekang diri dari mengerjakan larangan-larangan Allah, dan siapa pula yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mendorong dan menganjurkan agar manusia selalu waspada dalam hidupnya. Hendaknya mereka selalu memaksa hati mereka, apakah ia benar-benar seorang yang beriman, dan juga memeriksa segala yang akan mereka perbuat, apakah telah sesuai dengan yang diperintahkan Allah atau tidak, dan apakah yang akan mereka perbuat itu larangan Allah atau bukan. Jika perbuatan itu telah sesuai dengan perintah Allah, bahkan termasuk perbuatan yang diridhoinya, hendaknya segera mengerjakannya. Sebaliknya, jika perbuatan itu termasuk larangan Allah, maka jangan sekali-kali melaksanakannya. Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia Maha Perkasa, tidak ada suatu makhluk pun yang dapat menghalangi kehendaknya jika ia hendak melakukan sesuatu, seperti hendak memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh, atau hendak mengadab orang-orang yang durhaka kepadanya. Dia Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya dengan menyesali perbuatan dosa yang telah dikerjakannya. Berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, serta berjanji pula tidak akan melakukan dosa-dosa yang lain. Pada ayat ini Allah menyebut secara bergandengan dua macam di antara sifat-sifatnya, yaitu sifat Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Seakan-akan kedua sifat ini adalah sifat yang berlawanan. Sifat Maha Perkasa memberi pengertian, memberi kabar yang menakut-nakuti, sedangkan sifat Maha Pengampun memberi pengertian adanya harapan bagi setiap orang yang mengerjakan perbuatan dosa jika ia mau bertaubat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang berhak disembah itu benar-benar dapat memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Dia mengetahui segala sesuatu sehingga dapat memberikan balasan yang tepat kepada setiap hambanya, baik berupa pahala maupun siksa. Dengan pengetahuan itu pula Dia dapat membedakan antara orang yang taat dan durhaka kepadanya, sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun
seorang yang durhaka memperoleh pahala atau seorang yang taat dan patuh memperoleh siksa. Allah tidak pernah keliru dalam memberikan pembalasan. Firman Allah lainnya yang menyebut secara bergandengan kabar peringatan dan pengharapan itu ialah Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang, dan sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan takwa kita saat kita masih hidup ini, dan pada saat kita diuji oleh Allah dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat luar biasa kepribadian orang yang beriman dan takwa itu. Pada saat mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat orang-orang yang beriman takwa itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua bisa lulus dalam ujian itu sehingga menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa yang asli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah kita yang baik dan Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.